Douzun berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka iblis langit di depannya menyebabkan dia takut terganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. "Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati." Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Douzun berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas menuju aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerang ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Douzun berpakaian ungu berkedut saat melihat ini. Dia baru saja akan menjerit marah ketika angin tinju ganas yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di hadapan boneka emas gelap ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di jantung Douzun berpakaian ungu saat Douki yang luas dan perkasa melonjak di dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap keluar dari lengan bajunya. Setelah itu, ia mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang ke arah boneka iblis langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin sepoi-sepoi saat dia masuk ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah terguncang oleh kekuatan yang kuat sampai memuntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. "Berat, kamu berani menerobos masuk aula jiwaku. Apakah kamu mencari kematian?" Meskipun tempat ini hanya aula cabang aula jiwa, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Amukan Xiao yang tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah bergema. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus dilewati Xiao Yan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam meresap ke tempat itu dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari tampilan aura ini, sebenarnya ada 4 orang yang benar-benar ahli Douzong yang benar-benar telah mencapai level 6 atau 7 bintang. "Pelindung ini menuntutmu berhenti." Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, memperlihatkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang bergegas dengan cara yang gelap dan padat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak berguna setelah tangisan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah yang teratur. Kabut hitam megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi piton hitam besar yang berukuran ratusan kaki. Ini meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin kencang yang menyerang Xiao Yan. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah yang keras menjadi bubuk dimanapun ular piton raksasa hitam lewat. Banyak garis retak bergegas melewati tempat itu saat mereka menyebar dengan cara seperti kilat. "Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikanku?" Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan saat dia dihadapkan dengan 4 pelindung aula jiwa yang cukup kuat, menghentikannya. Tubuh pengisian ke depan bahkan tidak berhenti sedikit. Api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi naga api coklat ungu besar. Ekor naga itu diayunkan dan kecepatan pengisian ke depan Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Setelah itu menjadi seperti meteorit yang bertabrakan dan dengan kejam bertabrakan dengan piton raksasa hitam. Tersesat. Tabrakan kuat ini langsung meletus menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah suara retak. Para penjaga aula jiwa di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali mereka putus di tengah pekikan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menabrak dinding hitam gelap. Mereka langsung diguncang menjadi sekelompok daging cincang buram dan berdarah di tengah gelombang suara retak. Riak energi menyebar dan ekspresi dari 4 pelindung aula jiwa berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik diri ketika riak energi melesat.
Setelah itu, dengan keras bertabrakan ke tubuh mereka. Ledakan. Kabut hitam tebal di atas mereka berempat segera menjadi tipis setelah menderita pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka hanya perlahan stabil setelah bergesek ke tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Serangan sengit memaksa kembali ke 4 Douzong. Setelah itu, Xiao Yan tertawa dingin. Beberapa cahaya ganas segera melintas di matanya. Jarinya dijentikan dan 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya, itu dengan keras menabrak 4 pelindung aula jiwa yang terluka parah. Suhu mengerikan dari 3.000 teratai api hati menyebabkan tangisan menyedihkan dipancarkan dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi, menampakkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Anda juga tubuh spiritual, namun Anda membantu dalam menyakiti sesama kerabat Anda. Kamu harus mati. Nada suara Xiao yang tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari antara alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera memancarkan, ledakan, dan hancur menjadi ketiadaan. Xiao Yan mengisap dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung aula jiwa. Jiwa pelindung aula jiwa terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada menyeramkan, di mana tempat jiwa-jiwa di penjara? Anda hanya memiliki 1 kesempatan. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan ketiganya tadi. Kengerian di wajah pelindung aula jiwa semakin padat saat melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam menjerit pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Berbicara. Ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di aula jiwa kunci, protektor itu berbicara dengan ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga temannya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan menjadi ketiadaan di depan matanya. Itu adalah penaklukan sejati. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Katakan padaku jalannya. Kalau tidak, mati. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia berbicara. Belok kiri di depan, protektor bergegas menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah dalam aula besar dengan kilat seperti mode. Dengan protektor ini memberitahunya jalannya, perjalanan selanjutnya sedikit lebih santai. Namun, dia masih terhalang oleh banyak ahli aula jiwa di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Douzong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Douzun. Meskipun orang-orang ini hebat dalam jumlah, mereka dikalahkan relatif cepat di bawah 3.000 teratai api hati Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan jumlah pelindung aula jiwa yang telah meninggal di tangannya di sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk mentabulasi mereka yang bahkan lebih lemah. Bagaimanapun, yang dibutuhkan hanyalah tamparan dan penjaga aula jiwa yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh 3.000 teratai api hati sampai bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar bintang 7 Douzong atau lebih. Mereka yang lebih lemah dengan cepat melarikan diri. Xiao Yan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tapi tujuan utamanya saat ini adalah mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Kemanapun Xiao Yan lewat saat dia menyerang ke depan menjadi berantakan total. Mayat menutupi lantai. Pada saat ini, Xiao Yan seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhan yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali api ungu coklat melonjak, itu akan disertai dengan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya.
Pada saat ini, api surgawi baru yang lahir setelah menelan 3.000 teratai api hati juga menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya di sepanjang jalan. Ledakan. Di koridor yang luas, Xiao Yan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi oleh api ungu coklat ke dada protektor. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia secara acak membuang tubuh ke samping seolah-olah dia membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung, yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara dingin, "Berapa jauh lagi?" Aula jiwa kunci ada di ujung koridor. Protektor berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan oleh Xiao Yan di sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh tetua terhormat. Namun, semua sesepuh terhormat di aula saat ini sedang tertunda di luar. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya menjadi semakin gelap. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan melarikan diri dari tangan Xiao Yan. Namun, sebelum dia bahkan bisa melarikan diri untuk jarak tertentu, angin panas telah bertiup dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota aula jiwa. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban apapun di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiao Yan melihat ke arah ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya. Dou Qi diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mempercepat langkahnya sedikit. Setelah itu, dia tiba di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak keluar dari lengan bajunya. Setelah itu sangat bertabrakan ke pintu besi. Ledakan. Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung meledak di bawah serangan sengit ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di hadapan Xiao Yan. Itu adalah alun-alun yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1.000 kaki berdiri di alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di ujung rantai ini. Bagian dalam kelompok cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiao Yan sudah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut saat dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuhnya yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan masuk ke alun-alun ini yang dipenuhi aura mematikan yang aneh. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi jauh di dalam alun-alun. Ada gugus cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar diam-diam menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiao Yan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat kakinya ditekan dengan lembut ke tanah. Itu bergegas melewati alun-alun dengan kilat seperti mode. Setelah beberapa napas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang lelaki tua dengan rantai besar yang menempel di atas anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiao Yan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya mengandung suara serak yang menyebabkan seseorang berduka. "Guru, murid ini ada di sini." Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara pribadi melihat Yao Lao sejak yang terakhir ditangkap saat itu. Bentuk tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang dimilikinya hanyalah kelemahan seorang pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini bahwa dia telah mendarat di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Saat Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam gugus cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata memerah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya serak saat dia berkata, "Anak kecil, akhirnya kau tumbuh dewasa."
Xiao Yan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan ujung yang tajam saat mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu sudah tumbuh sampai sejauh itu. Kalimat pendek ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia menggosok matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu gugus cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di klaster cahaya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa segera melonjak keluar dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di gugus cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan sebelum menutupi seluruh klaster cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki aroma keadaan jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalamannya. Saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan akrab dari dalamnya. Sebuah kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Prestasi Xiao Yan saat ini jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiao Yan tidak akan memiliki siapapun untuk menginstruksikannya, sehingga keadaannya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu telah meremehkan potensi Xiao Yan. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di klaster cahaya. Ledakan! Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan memancarkan ledakan dan retak di tengah sedikit suara. Guru, apakah guru baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya langsung menatap 4 ular piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Ini dari aula jiwa. Ini adalah rantai jiwa kunci. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Hal ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat rantai yang tertinggal di atas anggota tubuhnya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar sangat memikirkan saya yang lama. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu? Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit. Tangannya mengusap rantai logam, dan semacam rasa dingin yang gelap dan pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disempurnakan menjadi ketiadaan oleh 3.000 teratai api hati. Telapak tangan Xiao Yan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam gelap sampai yang terakhir memancarkan gelombang asap putih. Ini. Yao Lao terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia mengerti sesuatu. Sukacita melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu telah menelan api surgawi yang lain?" "Ya, itu adalah 3.000 api yang membakar." Xiao Yan tertawa. "Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa." Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Tidak disangka Xiao Yan bisa menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba diperkuat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol-simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Retak! Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol-simbol itu menghilang. Rantai logam itu retak dengan paksa. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat bahwa 3.000 teratai api hati memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini, dan 3 ular piton besar lainnya seperti rantai juga dibakar dan dipatahkan. Xiao Yan melepaskan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Setelah kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya dikeluarkan dari tubuhnya. Dia sedikit meratap pada saat itu. Tidak terduga bahwa dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Aula jiwa ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Aula jiwa kunci ini masih dipenuhi dengan aura menyeramkan yang padat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Karena saya di sini, saya juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan kekacauan bagi aula jiwa." Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan itu menarik busur di udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di udara aula besar. Namun, cambuk api ini akan melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang tiba-tiba mengeras. Cambuk api tampaknya menempel di dinding spasial, memancarkan suara yang jelas sebelum memantul. Masih ada ahli dari aula jiwa. Cepat, pergi. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat adegan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial tak terlihat itu muncul. Tidak perlu pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia sebenarnya benar-benar berani datang ke aula jiwa saya untuk merebut seseorang. Bahkan orang tua saya harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan menarik diri secara eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang di mana Xiao Yan menarik diri tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Do Uzun? Xiao Yan melirik dan hatinya langsung tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Do Uzun dari intelijen yang telah mereka kumpulkan. Hantu tua Sai Xing, kamu sebenarnya juga di sini? Yao Lao memandang orang tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala aula sangat menghargaimu. Oleh karena itu, dia juga mengirim saya ke sini. Hanya saja kamu tidak menemukanku. Orang tua yang disebut hantu tua Sai Xing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, lagi pula, orang tua saya berencana memancing yang besar. Kamu tahu bahwa aku akan datang? Xiao Yan bertanya dengan senyum dingin. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Sai Xing tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, saya mengacu pada kunci klan Xiao itu. Benda itu seharusnya bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apa-apa bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kuncinya ditempatkan bersamamu. Ayah. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Ini dari aula jiwa. Sepertinya mereka telah menyakiti semua kerabatnya. Jangan bertengkar dengannya. Pergi dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam saat melihat ekspresi padat Xiao Yan. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Sai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Myugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya.
Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan tentang membawa Yaolau pergi, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang lama sudah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zaising tertawa. Tangan putih tuanya diulurkan dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan perkasa melonjak dan langsung menggumpal menjadi sidik jari kabut hitam setinggi 100 kaki. Sebuah telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan.